Oke teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Surya Mesri dan Investment. Oke teman-teman, IHSG-nya tadi pada saat saya nyiapin konten itu sampai di 7.200-an teman-teman. Ngegas lagi ya IHSG-nya. IHSG-nya malah semakin dekatin resistan. Ini awalnya seperti ini teman-teman, pada saat saya nyiapin konten. Pada saat marketnya itu hampir closing. Tetapi ternyata setelah marketnya closing teman-teman, IHSG-nya itu ternyata ditarik turun. Jadi judulnya saya ganti teman-teman. Ngegas ke 7.220-an, tetapi closing dari IHSG masih di bawah turun. Apa penyebabnya dan besok bagaimana? Oke baik teman-teman, sebelum masuk ke materi saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya Mesri tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun dalam sosial media apapun. Oke teman-teman, IHSG-nya hari ini sebenarnya gerakannya bagus lagi. Tadi sampai menjelang closing sampai jam 15 ya atau jam 16 waktu Balikpapan, itu IHSG-nya masih bagus teman-teman. Sampai akhirnya menjelang closing 15-15an sampai closing itu IHSG-nya ternyata jadi turun seperti ini. Dan setelah saya cek, memang di dalam time frame menitan, ini adalah dalam time frame 30 menit ya. Kita ambil yang dalam time frame yang lebih pendek aja. Nah, atau ini dalam 5 menit atau ini dalam 1 menit. Kita bisa ngelihat bahwa IHSG-nya itu ditarik turun teman-teman. Nah, seperti ini. Ini teman-teman bisa ngelihat closing dari IHSG. Jadi di sini di sebelah kirinya ini adalah sebelum closing market, sebelum jam 15 atau jam 16 waktu Balikpapan. Dan itu masih di sekitar 7.200-an teman-teman, di sini masih di sekitar 7.200-an. Sampai closingnya dari IHSG itu tersisa hanya ke 7.150 di sini. Jadi saya mesti merubah beberapa ini. Ya judul saya rubah ya, judulnya akhirnya kan saya rubah ngegas sampai 7.200-an, tapi closingnya IHSG-nya di bawah turun. Ini sebenarnya nggak sekali dua kali teman-teman. Ini sepertinya memang ketika IHSG itu ketemu resistannya, dan hari ini memang kenceng sekali marketnya. Udah kemarin kenceng naiknya, hari ini juga naiknya kenceng lagi. Dan ketemu resistan, dan sepertinya masih berlaku tentang dongkrak dan roket itu ya teman-teman. Ilmu dongkrak dan ganjil yang biasa saya hafalkan itu. Bahwasanya memang hari ini banyak sekali sektor-sektor saham yang naik bareng. Kalau ada satu saham atau sektor saham yang naik bareng, ini biasanya ya boleh dibilang kalau istilah saya itu bisa terjadi namanya naiknya ketinggian atau overheat seperti itu. Maka dari itu kadang diperlukan balancing atau pemberat ya. Kalau misalkan kurang kenceng maka pendorongnya ditambah. Kalau misalkan terlalu kenceng remnya dipakai. Remnya bisa jadi dari saham-saham ini seperti itu. Nah ini hari ini atau per closing ini tadi juga cukup saya hafalkan bahwa Telkom itu awalnya saya catat sebagai saham-saham termasuk yang closingnya naik. Ternyata menjelang tutupnya itu atau menjelang tutup tapi setelah jam 15 atau jam 16 waktu Balikpapan itu Telkomnya di bawah turun teman-teman. Menurut saya ini adalah salah satu penyebab kenapa IHSG-nya closingnya nggak cantik jadinya. Ya walaupun masih naik ya teman-teman, walaupun masih naik tapi closingnya jadi nggak cantik karena Telkom sendiri akhirnya memberatkan indeks. Nah, bentuk chartnya adalah seperti ini. Tadi saya lihat itu Telkom masih naik, closingnya jadi seperti ini, turun. Dan ini memberatkan karena posisi dari Telkom adalah 3 besar, urutannya setelah BCA BRI teman-teman. 3 besar penggerak bursa. Dan teman-teman di sini bisa ngelihat secara jelas dalam time frame
1 menit, teman-teman bisa ngelihat bahwa Telkom tuh turun dari, pokoknya nih di bawah turun nih. Cenderungannya adalah menjelang closing di bawah turun. Ini dalam time frame 1 menit, dalam time frame 5 menit teman-teman juga bisa ngelihat dari sekitaran 46 ke 480. Inilah yang membuat IHSG-nya akhirnya bentuknya ya turun seperti itu. IHSG candle-nya bentuknya turun seperti itu. Tapi gimana Pak pergerakan dari IHSG saat ini? Kalau untuk rentang gerak teman-teman, rentang gerak ini masih sama dengan closing kemarin ya. Kenapa? Karena support di 7110, which is itu adalah 78,6 retracement. Di 7110-an atau 7000 di 106 itu supportnya, resistannya itu di 7231. Rentang gerak hari ini tuh di antara dua titik itu dari 2 hari ini. Jadi open hari ini langsung di atas high-nya kemarin 3 sampai 7223, namun closingnya turun karena beberapa saham turun termasuk yang udah saya cek adalah Telkom. Nah, tadi di weekly-nya juga oke, dan ini juga masih oke teman-teman. Di dalam weekly ini adalah hari kedua atau Selasa, hari kedua dalam market ini, bentuk candle dari IHSG, candle weekly-nya masih oke. Jadi sebenarnya pergerakan masih oke, trennya masih terjaga banget. Ya kalau ada istilahnya volatilitas tambahan ya mohon dimaafkan seperti itu ya. Hari ini banyak saham yang bergerak naik ya teman-teman, yang sinyalnya bagus. Saham penggerak bursa sendiri teman-teman bisa ngelihat BCA-nya naik ya. BRI, Bank Mandiri, GoTo-nya naik juga teman-teman. GoTo bagus hari ini, dia sampai ke 334 ya, 334, namun closingnya dia hanya ke 324 ya. Low-nya adalah di 320. Jadi ya banyak berkurang dari pergerakan si GoTo hari ini. Terus kemudian Astra-nya juga masih naik, Bian TPIA-nya turun teman-teman ya, Telkomnya turun. Kemudian tadi saya lihat Unilever itu cukup oke loh sebenarnya. Apa ini termasuk yang di bawah turun? BNI oke, United Tractor oke teman-teman. Terus saham-saham yang terkait metal teman-teman. Di sini yang tercatat di sini kan paling tinggi market cap-nya kan adalah MDKA, dia naik ya, rebound. Kemudian Inco Antam juga naik. Itu nanti akan saya bahas lebih detail ya teman-teman. Kemudian kita tengok dulu untuk regional market. Nah, regional market sudah membaik teman-teman ya. Tadi malam turunnya indeks Amerika, bursa Amerika udah mulai terbatas ya. Kemudian siang ini bursa Eropa juga udah hijau nih sore ini ya. Kemudian tadi siang juga bursa Asianya juga sudah nggak mengkhawatirkan lagi. Dow Food-nya teman-teman, kita bisa lihat Dow Food-nya oke ya. Dow Food oke. Seperti itu pergerakan dari ini. Kita lihat dalam chart yang lebih jelas di sini teman-teman ya. Karena di sini teman-teman bisa ngelihatnya. Sebentar saya bukakan dulu teman-teman. Oke, di sini. Ya, ini adalah bursa indeks nih Amerika tadi malam. Jadi penurunannya udah terbatas, sudah muncul doji, Nasdaq-nya juga demikian, sudah muncul doji, SP500 juga. Ini kemudian ini adalah bursa Asia, oke semuanya, Nasdaq, Hang Seng-nya, Nikkei-nya oke. Kemudian ini adalah Eropanya, sore ini bagus ya, sore ini bagus. Dan juga satunya juga bagus. Nah, kita tengok dulu untuk dolar indeksnya. Dolar indeksnya ini konsolidasi ya. Konsolidasi penguatannya saat ini tertahan di area resistan sebelumnya. Ini adalah dolar indeks, yaitu yang mengukur kekuatan atau performa greenback atau dolar terhadap 6 mata uang yang lainnya. Terus kemudian kita lihat dulu harga komoditas teman-teman, karena komoditas ini penting. Saat ini sektor komoditas ini lagi tren seperti itu.
Kita lihat dulu untuk crude oil ya. Crude oil ini tadi sampai di 96 tapi saat ini di 95. Overall masih bagus, masih naik. Ya efeknya ke saham-saham energi ya teman-teman. Ini untuk natural gasnya ketemu resistan di support ya. Support setelah kemarin naik ketemu resistan kan dia retracement ini bertahan di resistan sebelumnya atau di support paling dekat. Kemudian untuk batu baranya ini masih melejit teman-teman, sekarang hampir mendekati 430 atau high atau all time high-nya seperti itu. Kemudian untuk gold ini kisarannya 1730-an. Nikelnya di 21.500-an. Kemudian ini harga kedelainya mulai turun. Dan palm oilnya masih bertahan di atas 4.000 tapi ya nggak kemana-mana seperti itu. Jagung juga masih tinggi saat ini untuk jagung. Baik, teman-teman kita lihat dulu untuk sektor-sektor hari ini yang bergerak apa aja. Sebenarnya ya hampir semuanya sektor udah bergerak hari ini. Nah, overall sektor-sektor hari ini seperti ini teman-teman, banyak yang hijau di mana kenaikan ini histogram tertinggi dipimpin oleh saham teknologi, infra, industri, dan health atau kesehatan. Kita akan tengok sekilas teman-teman ya. Untuk sektor yang tertinggi naiknya adalah sektor teknologi teman-teman. Sektor teknologi hari ini memimpin kenaikan. Saya cari stoknya dulu. Tertinggi, saya urutkan yang banyak bergerak adalah DMMX. Saya kesampingkan dulu market cap-nya ya teman-teman. DMMX, Buka, TEDS ya, MTDL, GLVA, EMTK, MCAS, Axio, GoTo. GoTo karena closingnya dia turun. Nah, kita lihat sekilas dulu ya untuk saham-saham sektor ini seperti apa sih saat ini. Kita coba tengok DMMX dulu. DMMX. Oh, DMMX. Oke, dia memang lagi di bawah. Ini saya skip aja karena long downtrend ya. Ya, intinya dia hari ini naik udah 2 hari. Dan dia ketemu 1370 adalah merupakan resistannya di MMX. Kemudian kita cek dulu untuk Buka. Bukalapak itu kan kemarin sempat harganya lebih tinggi dari GoTo. Tapi sekarang di bawahnya. Karena dia sempat kemarin di 355. Saat ini atau kemarin koreksinya dia hampir sampai di target 61,8 teman-teman di 290. Hari ini dia rebound ngelewatin 50 atau 302 dan target sementara di 38,2 retracement di 314 masih belum ya. Kemudian TEDS MTDL TECH kita cek dulu. Ya, TECH dia 2 hari teman-teman ya, udah 2 hari rebound. Ini adalah kenaikan dari TECH ini, saya lingkarin. Itu dia mantul dari 61,8. Jadi dia mantul dari 61,8. Sementara target dia ke 7.120. Jadi mantul dari 5.750, targetnya dia di 7.135 di 38,2 retracement teman-teman. Kemudian setelah TEDS adalah kita lihat dulu untuk MTDL ya. MTDL dia berhasil ngelewatin resistan sebelumnya dan berhasil sentuh MA 200-nya. Nah, kita lihat dalam weekly-nya. Weekly-nya oke banget ya dia. Ini barang terkoreksinya kemarin sampai di 50 retracement dan mulai rebound lagi. Ini barang oke ya pergerakannya ya MTDL. Ini dalam weekly, monthly pun oke semuanya. Saat ini untuk supportnya dia weekly ada di 653. Resistan dia ada di 725 teman-teman. Untuk MTDL saya gunain weekly. Kemudian coba saya lihat EMTK. EMTK dalam weekly-nya dia masih bertahan di 1871 supportnya. Ya, weekly-nya. Dalam daily-nya dia bertahan di kisaran 50 retracement. Kemarin sempat naik ke 1960 ya. Penurunan kemarin udah ditutup dengan kenaikan hari ini teman-teman. Ini cukup oke pergerakannya, saya kasih tanda. Kemudian GoTo ini
Sementara target dia ada di 345. Di 345 ya. Sementara GoTo di situ. Kemarin ikut terkoreksi saya masuk. Ya hari ini dia masih belum berhasil lewatin sekitar 336, itu ada resistan candle. Berikutnya ada resistan 340 dan 345-an, teman-teman. Itu adalah untuk GoTo. Kemudian sektor berikutnya teman-teman yang bergerak ya, setelah itu adalah industrial. Kita tengok dulu industrial sahamnya apa aja, apakah perlu dibahas atau enggak. Ini oke, saya skip aja. Ini Astra aja paling ya. Astra sama Hexa. Astra, ASII sama Hexa. Hexa ini jarang tapi nggak apa-apa, coba kita tengok dulu. Astra, ASII. Oke, Astra Internasional. Seperti ini adalah chart dari Astra. Ya, Astra nggak kemana-mana sih hitungannya. Dia terkoreksi juga tipis. Dan hari ini testing resistan. Nggak kemana-mana sih, masih di area kuning itu. Ini Astra dan juga Hexa. Hexa ini sih pergerakannya ya uptrend sih, cuman tipis banget koreksinya. Boleh dibilang ya nggak kemana-mana. Weekly-nya oke, monthly-nya oke. Lah, nggak nyangka teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini koreksi kemarin. Coba kita lihat. Kita kecilin, coba kita lihat trennya. Ini trennya bagus banget loh. Cuman saya memang jarang banget masuk ini bareng ya. Ini trennya terjaga banget ya teman-teman. Jadi ya oke, kita skip aja lah. Oke, setelah tadi dua sektor itu kemudian kita coba tengok infrastruktur. Infrastruktur apa aja sih dari sektor ini. Ini internet saya sedang lambat teman-teman ya. Ini internet saya sedang lambat sekali. Infrastruktur hari ini sahamnya apa aja sih? ACST saya tadi udah catat ya. Sebentar teman. 1, 2. Infrastruktur kah ini? Sebentar saya cek dulu urutannya, mungkin saya salah. Iya, infrastruktur, benar, infrastruktur. Infrastruktur sahamnya apa tadi? ACST ya. Sekilas saja ya. ACST Adikarya Excel gitu ya. Oh, itu nanti aja deh. Nanti saya bahas tersendiri aja. Coba kita tengok dulu ACST sekilas saja. Ya, ACST kemarin-kemarin kan sempat sampai 38 retracement teman-teman di sini, tapi balik mencari supportnya di 23 dan ini mencoba naik lagi. Ini jelas resistan dia ada di 205 ya. Kemudian tadi adalah G30, IDX G30 atau Health. Kita cek dulu, Health itu nggak banyak kok ininya sahamnya. Kita tengok dulu lah sektor Health dulu. Healthcare ya. Mika Kersido aja ya. Mika Kersido Hill. Mika Kersido Hill Ira. Kita tengok ya, Mika ya 2 hari rebound. Ini tadi udah saya bahas sekilas juga ya. Mika 2 hari rebound. Kita bisa pakai Fibo-nya ini aja untuk melihatnya. Dia berhasil sampai tadi ke 2634 itu di 38,2 retracement teman-teman. Targetnya sementara di 2700 ya. Mika kemudian Care betul ya. Ini 2 hari, bukan 2 hari ini. Sekitar semingguan rebound nih, lebih malah. Tapi dia ada konsolidasi di sini ya. Ini cukup lama konsolidasi di sini. Jadi sementara target dia ya ke situ aja. Sementara ke situ aja. Kita coba tengok ini. Oke, sebentar nggak pakai itu. Kita coba tarik Fibo-nya dia. Kita ambil dari tren mana ini, apakah belum, ini belum ke break ini. Kalau pakai ini belum ke break. Ya, kalau ini belum ke break, kalau ini belum, kalau ini sudah ya bisa lah pakai ini nggak apa-apa.
Jadi sementara target dia di resistan atas nih teman-teman, di 520 ya. Itu adalah care, kemudian Sido, kita tengok dulu. Sido itu sepertinya mulai menggeliat dari ini, cuman ya kemarin-kemarin juga sempat bergerak, tapi melemah lagi karena ini saham juga turunnya dalam. Jadi mungkin minat belinya juga berkurang. Jadi sementara ya dilihat-lihat aja dulu karena masih banyak saham yang lebih menarik teman-teman ya. Kemudian Hill ini sudah berapa hari memang naik ya. Dan ini sudah 3 hari ketemu di retracement 50 atau ketemu di targetnya dia, masih belum mampu ngelewatin teman-teman ya. Sementara masih belum ngelewatin. Kemudian Ira rebound setelah breakdown yang mantap turunnya, break support ya seperti itu. Oke, kita skip aja. Sektor berikutnya apa? Apa perlu kita bahas atau enggak ini? IDX 30 itu sahamnya ya biasanya saham-saham bagus-bagus. Kita lihat IDX 30 ada SMDR ya. Memang SMDR bergerak ya hari ini. Nanti saya bahas tersendiri. SMDR bergerak, MDKA itu sektor metal-metal, Saratoga juga. Saratoga. Sebentar saya lingkarin. SMDR, nanti saya harus ini, MDKA, Saratoga, ISAT, BBNI, Tins, Adaro. Oke, saya nggak apa-apa, saya bahas sekarang lah. Nanti saya bikin ini aja. Kita lihat dulu SMDR teman-teman. Karena di sektor ini, di sektor transportasi itu walaupun beberapa kemarin menunjukkan pergerakan, tapi hari ini nggak lanjut. Hanya SMDR saja ya. Jadi SMDR ini memang secara candlestick kemarin sudah muncul signal teman-teman ya. Muncul signal dan dilanjutkan hari ini. Nah kalau kita ambil dari tren, kita nggak pakai yang ini, kita pakai yang ini aja dari ini. Ya sementara ke 2730 targetnya ya, perhatikan dulu itu, kalau nanti bisa lewat ya baru dicari target berikutnya lebih kenceng. Bisa juga pakai ini, weekly juga lebih jelas. Ini menarik sih. Ya. Sementara targetnya nanti ke 3100-an ya. Untuk SMDR, MDK saya bahas nanti aja. Saratoga udah MDKA nggak apa-apa, saya bahas saja. MDKA nanti aja deh satu jadi ini. Kemudian Saratoga ya oke. Saratoga melanjutkan kenaikannya setelah rebound, setelah terkoreksi maksud saya. Oke. Ya, dan untuk Saratoga ini teman-teman perhatikan 2810 itu adalah resistan dia, 50 retracement ya. Jadi koreksi kemarin tuh sampai di bawah 50 retracement, di bawah 38 retracement. Koreksi kemarin tuh sampai di bawah 38 retracement, tetapi terus bisa naik melewati 38 dan sekarang sudah mendekati 23. Jadi cukup oke juga pergerakannya. Saratoga. Yang lainnya nanti aja deh teman-teman. Oke baik teman-teman, sekarang saya akan lanjutkan ke bahasan per sektor ya teman-teman. Kalau tadi adalah indeks-indeks saham yang bergerak hari ini, coba kita lihat sekarang pada bahasan per sektor. Saya mulai dari BNI teman-teman ya. Maksud saya banking. Untuk banking ini big cap bankingnya udah mulai oke ya teman-teman. Bisa ngelihat BNI akhirnya break dari konsolidasi kecil teman-teman. BNI ini dalam pergerakan kemarin memang tidak ngelewatin 38,2 retracement. Tidak ngelewatin ini. Terus malah doji butuh konfirmasi hari ini. Konfirmasinya oke. Karena bisa naik ngelewatin candle kemarin dan ngelewatin resistan 8353. 8353 oke, BNI oke. Bank Mandiri juga demikian. Kemarin koreksi hanya sampai di 23, lanjut naik hari ini. Namun masih belum berhasil ngelewatin resistannya ya. Masih belum berhasil ngelewatin resistannya. BRI yang masih cenderung lemah ya teman-teman, karena kemarin koreksinya dia kan ya paling dalam ya. Kalau yang lainnya hanya 0 sampai 23 aja. Sedangkan BRI ini koreksinya dia sampai di 38 kemarin.
Jadi kenaikan hari ini juga masih tertahan di resistan 4273 teman-teman. Nah untuk BCA hari ini ditarik lagi, namun demikian BCA ini kan sudah ketemu resistannya di 8250-an. Kalau yang lainnya, sektor-sektor perbankan lainnya yang saya sebut tadi, bukan leader banking, itu masih belum ya pergerakannya. Masih sama pergerakannya, jadi nggak saya bahas untuk mempersingkat waktu. Kemudian sektor digital banking teman-teman, ini untuk Arto masih belum terlihat ada penguatan, namun demikian candle hari ini sudah doji, artinya butuh konfirmasi besok. Dan posisi koreksi dari Arto ini udah ekstrim, karena udah ngelewatin 61,8 retracement. Yang lainnya nggak ada yang signifikan ini, hanya saya update aja untuk Breeze. Ini sebenarnya kenaikan kemarin cukup oke, namun mentah lagi karena closingnya adalah di bawah high-nya, closingnya di bawah kenaikan kemarin teman-teman, di bawah close kemarin, jadi ini agak nggak bagus. Untuk agro sedikit ada pergerakan, tapi tipis aja ini ya. Jadi ya sementara kalau ada pilihan yang lain, saham yang lain lebih menarik ya lebih baik pilih yang lain aja. Kalau yang lainnya saham digital banking belum ada yang menarik, Wifin pun masih dalam rentang gerak yang sama. Kemudian Astra tadi udah saya bahas, Astra Auto ini rata-rata sama. United Tractor aja yang mana pergerakannya hari ini hampir sampai di resistan sebelumnya di 34 teman-teman. Ya, United Tractor ini saham bagus, kemarin koreksinya dalam tren kenaikan kemarin hanya sampai di kisaran 38,2 dan nggak pernah turun di bawah itu. Bahkan dalam kondisi turun kemarin pun juga nggak banyak terkoreksi. Kemudian terkait consumer, saya rasa masih belum pada kemana-mana. Ini Indofood aja kemarin sinyal bagus, turun lagi. Kok bisa seperti itu Pak? Saham-saham udah ada sinyal kok turun lagi? Karena ini sektornya consumer ini juga terpengaruh ketika BBM mungkin akan dinaikkan, orang mungkin akan mengatur spend lebih ketat lagi teman-teman ya. Sektor consumer ini mungkin yang akan kepengaruh juga untuk kenaikan BBM ini. Jadi sepertinya masih belum bergerak. Unilever pun juga sama ya, akhirnya pergerakannya juga istilahnya batal lagi seperti itu. Nah kemudian teman-teman yang bisa teman-teman catat dari sektor consumer ini adalah Kino dan Sido. Kenapa? Karena Sido ini ada upside, tapi sekali lagi pesan saya ini masih turun dalam, jadi buying side-nya mungkin masih kurang, cuman untuk dilihat-lihat aja. Dan berikutnya adalah Kino udah ketemu base, udah ngebentuk base, dan Kino sudah mulai ada cross up MA3 dan 5 teman-teman. Ini menandakan penguatan harga melewati rata 3 hari. Jadi ya teman-teman yang berminat silahkan diperhatikan. Kalau yang lainnya saya rasa belum. Kemudian sektor energi hari ini terkena profit taking teman-teman. Bisa ngelihat Elsa juga 3 hari ini masih belum mampu ngelewatin resistannya, karena resistan candle kemarin aja masih belum dilewatin, apalagi yang sebelumnya yang sampai di 340-an Elnusa ya. Kemudian Medco juga sama. Medco itu hari ini sampai 9.990 dan ini adalah sudah mencapai targetnya teman-teman. Masih ingat saya sampaikan bahwa target sementara di Medco itu di 950 hari ini disentuh, dan di titik ini teman-teman ini ada resistan candle sebelumnya di bulan Desember 2019 ya. Jadi ini penting banget dinilai sekarang ini di kisaran antara 960 sampai 990 bisa nggak dilewati oleh Medco. Kalau bisa akan bagus sekali untuk pergerakan Medco, walaupun mungkin nggak langsung naik karena saham juga yang naik tidak akan naik terus, pasti akan ada ripple seperti itu. Kemudian perusahaan gas, teman-teman, perusahaan gas secara weekly oke, masih mampu bertahan di atas 50 retracement, tapi hari ini terkena koreksi. Ya wajar ya, karena harganya juga sudah sampai di resistan. Akra pun juga demikian, hari ini pergerakannya tertahan teman-teman ya.
Nah, saham sawit tadi udah saya bahas di TikTok ya. Jadi sawit ini masih belum kemana-mana. Saham sawit ini masih belum kemana-mana kecuali ada beberapa yang bagus. Lainnya sih tetap aja. LSIP ini juga masih malah break support ya. SSMS juga break support nih sampai 38,2 retracement. Kuncinya di 1350 38 retracement. Kalau itu jebol bisa sampai ke 61,8 di 1200 teman-teman. Terus kemudian yang menarik itu adalah SGRO. SGRO ya ini ya bukan menarik tapi ada sedikit upside candle. Kemudian TAPG. TAPG ini memang secara candle beda. Dia saat ini mampu ngelewatin 50 retracementnya ya. Mampu ngelewatin 50 retracementnya. Kemudian ada ANJT sedikit aja. Saya skip aja. Kemudian terkait batu bara teman-teman. Batu bara kita lihat dulu. Harum itu bisa ngelewatin 1725 atau itu adalah resistan candle sekitar 5 hari bursa ini cukup oke. Namun demikian Harum ini ketemu 50 retracement di 1760 yang tren pendek ini baru kemudian misalkan bisa ngelewatin 1760 maka Harum ada target lagi di 1900 yaitu 50 retracement dalam tren dia yang lebih besar. Indo Tambang Raya juga masih belum kemana-mana hari ini. Masih oke sih, cuman nggak banyak bergerak. Adaro saja, cuman Adaro ini dia opennya kan tadi di 3.600-an. Terus ada gap ya. Jadi opennya tuh langsung kenceng. Terus dia turun, tapi turunnya masih di atas close-nya kemarin. Jadi bentuk candle-nya seperti ini. Merah tapi masih di atas yang kemarin. PTBA masih juga belum kemana-mana. Yang lainnya Indika, Petrosi ketemu resistan juga secara umum seperti itu. Karena memang dari kemarin sudah cukup kencang naiknya. Kemudian ADMR metal temu resistan nggak kemana-mana. Yang bagus adalah Antam, Incotins, MDKA ya. Secara candle hari ini adalah kelanjutan dari candle kemarin untuk Antam teman-teman. Antam koreksinya sampai 50 retracement kemarin dan rebound dan kenaikan hari ini diperkuat atau dikonfirmasi dengan candle hari ini yang mana candlenya cukup oke, mampu sampai di 38,2 retracement. Kemudian Inco juga sama, kemarin Doji, hari ini butuh konfirmasi, konfirmasinya oke, namun sayangnya closingnya adalah shooting star, jadi sementara kurang begitu bagus. Tinsnya sama, muncul Doji juga butuh konfirmasi, hari ini dikonfirmasi dengan bentuk candle yang lebih bagus, tapi Tins ini kan dari kemarin koreksinya kecil. Nah kemudian MDKA yang mana dalam tren naik kemarin ya, tren naik ini yang saya sentuh ini, dia terkoreksinya hanya sampai ke 38,2 retracement teman-teman. Dan kemudian hari ini naik, ini adalah konfirmasi dari candle kemarin yang berbentuk doji, oke ya. Kemudian sektor telekomunikasi, kita lihat yang bagus adalah Indosat. Indosat ini adalah melanjutkan candlestick yang kemarin terkoreksi sampai 50 retracement, closingnya mampu di 38 dan hari ini melanjutkan kenaikannya sampai di 23 sampai di 23,6 retracement teman-teman. Excel juga sama ya. Nah kemudian untuk Excel teman-teman bisa ngelihat ini mampu ngelewatin resistan candle sebelumnya. Koreksinya kemarin tuh sampai di 38 tapi tidak closing di bawahnya. Jadi masih cukup oke, rebound dan kemarin reboundnya juga sampai ke 23,6 teman-teman, 23,6 atau resistan pertamanya dia, support pertama ketika dia terkoreksi dan ini lanjut naik, ini cukup oke. Kemudian Friend masih konsolidasi. Kita tengok lainnya dulu. Kemudian terkait oil and gas teman-teman, ini bagi yang nanya BRPT. BRPT itu candlenya kemarin sudah oke, sudah ada potensi rebound, butuh konfirmasi hari ini. Dikonfirmasi cukup oke namun masih kurang ya. Konfirmasinya oke tapi masih kurang tenaganya. Dimana penurunan dari BRPT ini dia udah sampai di targetnya di 61,8 retracement teman-teman. Nah kemudian ESA
ESA ini nggak kemana-mana, temu resistan. TPIA juga masih nggak kemana-mana. Kemudian untuk adikarya Wika PTPP itu ya rebound sih. Cuman ya teman-teman tahu kan pergerakannya memang masih dalam rentang support resistan yang sama. Support resistan yang sama ya. Jadi ya bergerak tapi ya nggak kemana-mana, cuma sideways saja seperti itu, nggak ngebreak. Jadi kalau ketemu support ya kalau mau beli ya belinya di area support itu, terus kemudian kalau naik ketemu resistan ya teman-teman harap tahu diri karena saham ini ketika ketemu resistan juga sering banget balik arah. Nah, Wika juga sama, masih banyak resistannya, intinya seperti itu ya. Nah, kita lihat dalam weekly yang lebih jelas. Resistan sekarang di 1100 Wika dan 1170 ya. Kemudian untuk adikarya resistannya masih di 840, 860 ya, target di 941 ya. Kemudian PTPP sama, masih ketemu resistan di 1034. Waskita Karya juga masih jauh, resistan pertama pun masih belum mampu dilewati di 620-an. Kemudian properti BSD juga masih sama, masih ketemu resistan pertama weekly. Pakuwon malah lebih bagus kalau Pakuwon karena dia sudah bermain di kisaran 50-an. Kita tengok dulu ya yang lainnya. Asri ini ketemu di 38 retracement weekly resistannya. Dalam daily-nya seperti apa chartnya? Kita tengok dulu teman-teman. Ya dia terkoreksi, hitungannya sih nggak kemana-mana ya. Dari kemarin rentangnya antara 61,8 sampai 78 atau antara 175 183. Oke, lainnya saya skip aja teman-teman. Kemudian untuk semen itu yang SMGR nih ya pergerakannya sih di situ-situ aja ya, antara support resist aja, rentangnya seperti itu. Ada pola sideways. Indo Semen masih belum ini. Untuk transportasi tadi yang sinyalnya bagus cuma ASA ya, lainnya sih udah saya cek nggak ada teman-teman. MTK udah saya bahas di atas. Kemudian Saratoga juga udah saya bahas di atas tadi ya. Nah kemudian TKIM hari ini ketemu resistan, INKP yang mana lebih bagus juga. Kenaikannya masih lanjut tapi tipis aja, dan ini juga sudah dekat resistan 8.600. Kalau kita lihat weekly memang di 8.300-an, 8.390-an itu resistan teman-teman. Resistan sekaligus MA200 weekly, jadi cukup alot nih sepertinya. Kemudian grup lipo weekly-nya masih di bawah MPPA multipolar, tapi di dalam daily-nya gimana? Daily-nya juga multipolar, ini sedikit ada upside. MPPA juga ada. MPPA ini sebentar. Ini MPPA, ini multipolar. Ya sedikit ada upside candle, tapi ini barang masih long downtrend ya. Jadi downtrendnya sih udah lama, cuman ini sudah fase di base tapi ya belum naik-naik seperti itu. Kemudian grup ayam nggak kemana-mana ya, saya skip aja. Di analisa ini juga nggak ini juga. Kemudian grup farmasi tadi udah saya bahas ya, itu kan hanya Mika, udah saya bahas juga, dan Care ya. Oke baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Ya, IHG-nya itu closingnya di bawah turun teman-teman. Kira-kira bagaimana besok? Kalau prinsip saya sih ya memang IHG-nya saat ini memang seperti mengejar naik seperti itu. Tapi untuk sektor-sektor saya tetap masih mencari sektor-sektor yang bagus teman-teman. Yaitu yang masih secara tren bagus, sektor energi, batubara, minyak, dan juga ya batubara itu. Terus kemudian beberapa saham yang
masuk dalam penggerak bursa, itu akan saya lihat berganti-gantiannya itu seperti apa, seperti itu. Apakah misalkan sektor banking naik, pasti sektor lain nggak jarang juga ikut naik bareng seperti itu, karena bisa jadi ISG-nya akan kencang sekali naiknya di atas 7.200-an seperti itu. Jadi bagaimana besok market tetap kita perhatikan aja, karena dalam 1-2 hari ini kalau jadi mungkin ada kenaikan BBM. Tapi dengan kenaikan BBM ini kok sepertinya marketnya malah nggak takut seperti itu. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.